Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak tahu lagi ini udah tag yang keberapa. Oke, sesuai dengan judul yang di bawah ya, Mbak Bidan mau bahas ini, kita langsung bahas aja. Oke, next. Aku udah cukup cetar ini ya, dengan anting-anting panjang yang menjuntai ini. Masya Allah. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kalau kebanyakan orang awam ya, kebanyakan orang awam itu yang dilihat di sosial media, banyak video-video yang bayi nangis terus sambil narik-narik rambut gitu ya, sambil jambak-jambak rambut itu, wow ya, luar biasa banget. Itu kayak lucu banget gitu, sambil orang tuanya itu ngomong kayak gini, ya ampun nah, ini kan kamu sendiri yang narik rambut, kok kamu juga yang nangis gitu kan, makanya ayo yuk jangan ditarik yuk, dilepas yuk gitu ya, tapi kamu lucu banget sih, jarang banget kayak gini nak, kenapa, ini sakit loh, ini kamu sendiri yang narik, kayak gitu ya orang tuanya ya. Nah, mungkin karena orang tua kebanyakan tuh mengira ini anaknya nggak sengaja narik rambut gitu ya, dan narik rambut kan sakit, jambak kan sakit, dia jadi nggak sengaja juga nangisnya gitu ya, nggak mengerti kalau dia sendiri, si baby sendiri yang menyebabkan rasa sakit itu gitu ya, terus divideoin gitu, direkam ya, durasinya sampai lama. Nah ini karena si baby ini kan jarang seperti ini, jadi menggemaskan gitu ya, jadi langsung di videoin gitu ya dengan durasi yang cukup lama. Nah ini nanti aku kasih lihat videonya, apalagi ada video yang lagi viral juga gitu, jadi aku kasih cuplikannya ya. Oke, next. Nah sebenarnya kalau kita tahu ilmunya atau pemahamannya gitu ya, atau minimal kita lihat lah ini secara logis atau mendengar secara logis juga ya. Nah ini kalau misalnya kita tahu sedikit atau banyak ya, paham lah intinya gitu ya. Ini bentuk tangisan baby itu bukan bentuk tangisan bayi yang umum gitu ya, yang biasanya gitu ya, yang sering dia lakukan, nggak seperti ini gitu ya. Ini adalah bentuk tangisan yang nadanya tuh tinggi gitu, naik oktavnya gitu. Dan ini bisa disebut dengan tangisan baby stress gitu ya. Jadi pada momen seperti ini bayi itu stres gitu ya, tidak nyaman. Soalnya sampai nadanya itu melengking tinggi, sampai naik gitu ya. Kadang nangisnya itu dari yang langsung naik tinggi gitu. Nah ini bentuk ketidaknyamanan gitu ya. Kok bisa Mbak Bidan, kok bisa bayi itu stres gitu ya? Padahal dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kerjaannya cuman makan tidur, makan tidur, makan tidur. Dan dia kan nggak bisa belum tahu apa-apa gitu ya. Belum bisa ngapa-ngapain banget gitu ya. Kok bisa stres gitu ya? Nah, karena mungkin banyak yang belum paham ke situ ya, yang punya pertanyaan yang sama, yang punya pemikiran yang sama dengan apa yang tadi aku sebutkan, pertanyaan seperti itu. Oke, kita belajar bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Aku akan kasih penjelasannya sedapat mungkin lah ya, sesingkat mungkin supaya bisa lebih mudah dipahami. Oke, next. Kalian nanti aku kasih ada beberapa juga cuplikan videonya. Oke, next. Sendiri nih. Kenapa ditarik sendiri, kamu baru menangis? Nah, justru karena dia ini adalah bayi. Lalu justru juga karena baby itu belum bisa apa-apa, belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi di lingkungan yang luas, di lingkungan yang baru, di lingkungan yang asing menurut dia, dengan aksesoris, pernak-pernik lingkungannya itu ya, dengan segala macam bentuk gitu ya. Nah, dia ini sedang juga beradaptasi dengan lingkungannya. Karena adaptasi itu dengan lingkungannya ditambah adaptasi juga dengan badannya dia, tubuhnya dia. Kalau yang sudah pernah lihat video aku sebelumnya, aku pernah jelaskan. Karena dia di dalam rahim itu kan ada beberapa organ tubuhnya yang dia tidak gunakan. Tapi setelah dia lahir, setelah baby lahir ke dunia, baru beberapa organ itu digunakan. Nah, dia sedang beradaptasi nih dengan organ-organ tubuh yang sebelumnya tidak dia gunakan. Jadi berapa kombonya tuh ya, berkali-kali lipat adaptasinya. Nah, ditambah dia juga belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan yang cukup tentang dunianya yang baru saat itu, dengan tubuhnya juga yang sedang ia beradaptasi itu gitu ya. Jadi cukup jelas baby akan dengan mudah lah ya, mudah stres karena dia sedang beradaptasi dan komunikasinya juga terbatas. Komunikasinya terbatas gitu ya.
cuman bisa menggunakan instingnya dia kalau misalnya ada terjadi seperti ini dia harus ngapain kayak gitu ya. Itu insting karena dia belum belajar, jadi disebut dengan insting. Nah, jadi dia komunikasinya saat dia ngerasa nggak nyaman, stres dan sebagainya, dia akan menangis, melengking seperti itu atau naik nada oktavnya gitu ya, nah tangisannya. Dan diikuti kalau misalnya diikuti dengan genggaman pada rambut atau jambakan pada rambut, itu berarti dia sudah masuk stres yang bisa dibilang tingkatnya naik gitu ya, sudah stres sangat kayak gitu. Nah, kayak kita aja kalau misalnya kita udah stres banget tuh kayaknya gemes gitu ya, ngerasanya tuh seperti itu kayak gitu. Nah, jadi versi aku, jadi kalau misalnya dia udah diikuti dengan genggaman yang kuat atau jambakan sama rambutnya, berarti dia sudah sangat-sangat tidak nyaman gitu ya. Tapi Mbak Bidan, anakku itu dia jambak rambut tapi nggak pakai nangis, jambak doang tapi nggak nangis, nggak sampai yang melengking seperti itu. Kalau dilihat-lihat itu yakin dia nggak nangis, atau mungkin ada jeda waktu dia menangis. Nah itu bisa dilihat. Lalu kita lihat juga nih genggaman ke rambutnya itu kuat banget atau cuman disentuh atau cuman dipegang tapi kita bisa mudah lepas. Gitu kan, ada ya, kita perhatikan dulu genggamannya. Kalau menariknya dengan kuat gitu ya, kuat banget gitu sampai susah dilepas, nah ini kemungkinan menandakan ketidaknyamanan atau sudah mulai ada tanda-tanda stres gitu sama baby gitu ya. Nah ini dalam mungkin kelihatannya nggak nangis, tapi dalam sekian detik, dalam sekian menit coba diperhatikan dia menangis nggak. Kalau dia nggak menangis mungkin yang lain gitu ya, tapi kalau dia diikuti dengan tangisan itu sudah bisa dipastikan dia stres atau tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman dan sebagainya gitu ya. Oke. Aku akan kasih nih penyebabnya itu apa aja sampai seperti itu ya, sampai stres seperti itu. Atau penyebab dia bukan stres ya, lebih tempatnya penyebab dia itu menarik rambut, menyentuh rambutnya gitu ya. Aku akan kasih penyebabnya apa aja. Yang pertama itu mungkin menandakan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh baby gitu. Karena kan kemarin kita udah pernah bahas ya, ketidaknyamanan itu banyak bentuknya gitu ya. Jadi di cross check. Nah, bisa jadi juga kelelahan, bisa jadi tingkat stresnya naik gitu ya. Dan ini diikuti dengan genggaman atau jambakan rambutnya tuh kuat gitu ya. Tarikannya tuh kuat gitu. Dan beberapa momen atau beberapa bayi itu diikuti dengan tangisan. Jadi kalau misalnya Bu Bidan dia narik rambut, jambak rambutnya kuat gitu, tapi dia nggak menangis. Biasanya sekian menit, sekian detik diikuti tangisan. Jadi ada beberapa bayi yang menangis terlebih dahulu, baru dia narik rambut, jambak rambut, atau dia menjambak dulu rambutnya baru diikuti dengan tangisan gitu ya. Tapi kalau sudah ada tangisan yang melengking, berarti dia tandanya kuat dan ini jarang terjadi sama dia, itu baru tanda-tanda kita harus segera meminimalisir atau menghilangkan bentuk ketidaknyamanan itu. Yang kedua, menandakan kesal. Kesal biasanya dia menarik rambut gitu ya, atau memukul-mukul kepalanya, kesel gitu ya. Yang tadi jadi udah mau mengarah stres. Kalau kita cepat redam, cepat alihkan, cepat dengan pelukan gitu ya, kita damaikan gitu, biasanya dia tidak akan beralih ke tingkat stresnya naik gitu ya. Lalu yang ketiga, sedang berpikir. Ini berbeda dari yang sebelumnya. Kalau misalnya sedang berpikir atau sedang memahami sesuatu itu nggak sampai digenggam, nggak sampai dijambak rambutnya. Jadi itu cuma disentuh atau ya dipegang aja gitu ya. Dan itu nggak diikuti tangisan gitu ya. Genggamannya itu bisa dilepas dan nggak kuat biasanya gitu. Lalu yang keempat adalah kelainan psikologis. Nah ini kelainan psikologis ini biasanya dia menjambak rambutnya itu sampai rontok, dan ini nggak cukup sekali terjadi, cukup sering gitu ya. Jadi nggak cuma 1-2 kali gitu ya, tapi cukup sering. Biasanya ada yang diikuti dengan tangisan, ada yang enggak gitu ya. Nah ini bisa berlangsung sering, dan dia itu nggak hanya di rambut aja, kadang ke alis, kadang ke rambut mata ya, atau yang kita sebut itu bulu mata gitu ya, suka dicabut-cabutin gitu lah bahasanya, ditarik-tarik gitu ya. Nah ini kelainan psikologis ya, disebut penyakit trichotillomania gitu ya sebutannya. Lalu bagaimana cara mengatasinya dari penyebab tadi gitu ya? Cara mengatasinya adalah yang pertama, pahami betul bahwa menjambak dan menarik rambut bukanlah sesuatu hal yang wajar. Bukan hal yang wajar. Ini versi aku ya. Bukan hal yang wajar, bukan hal yang lucu. Karena apa? Dia itu kan bentuk stres ya. Bentuk stres yang dikomunikasikan sama baby. Aku stres loh mama, aku stres loh papa gitu ya. Tapi dengan tangisan dan jambakan rambut. Nah, ini bisa dibilang stres, kesel, atau tidak nyaman. Nah, karena bentuk stres ini, makanya aku bilang tadi bukan hal yang wajar. Jadi perlu segera ditangani gitu ya. Tapi tidak perlu berlebihan khawatirnya. Jadi jangan menimbulkan khawatir yang berlebihan. Karena apa? Ini adalah respon tubuh yang normal gitu ya. Jadi ini bentuk respon tubuhnya anak gitu, si bayi gitu ya. Kalau dia dengan tangisan seperti ini tuh tandanya stres, karena dia kan nggak diajarin. Kamu harus begini ya kalau stres, kamu harus begitu ya harus stres, karena dia bentuk alami, bawaan. Makanya disebut dengan insting gitu ya. Lalu yang kedua,
segera dikoreksi. Jadi jangan lama-lama nih kita, aduh lucu banget nih, kita rekam dulu deh, rekam dulu nih, jarang banget nih momen-momen langka gitu ya, momen-momen langka. Jadi kita rekam dulu, kita foto dulu gitu ya, jangan. Rekam sebentar aja, langsung segera dipeluk kalau bisa ya. Karena ini tadi ya, kalau misalnya kita terlalu lama, pastikan rasa tidak nyamannya semakin bertumpuk kan, karena kok aku nggak dipeluk-peluk nih, aku kok nggak diredakan nih gitu ya, rasa ketidaknyamanan ini, nangisnya akan naik nih, nadanya oktavnya naik, ini bisa berbahaya untuk sel dan saraf di kepalanya gitu ya, aku udah pernah bahas juga ini ya. Oke, next. Yang ketiga ini kita komunikasi dengan baby, jadi diajak komunikasi. Ada beberapa orang nggak dikomunikasiin gitu ya, karena nangis kita udah bingung gitu ya, sebenarnya ajak komunikasi dengan intonasi yang lembut, yang pelan gitu ya, dengan kalimat atau kata-kata positif gitu. Lalu minta maaf, kadang kita sebagai orang tua itu salah, atau kita kan orang tua baru nih misalnya, salah, sama-sama belajar kan kita, sama baby belajar, kita juga belajar kan. Jadi sama-sama belajar ini boleh sambil ucapkan minta maaf gitu ya, dengan hati yang lebih tenang. Biasanya kalau kita minta maaf pun hatinya juga akan jauh lebih tenang gitu ya. Lalu yang keempat adalah tenangkan bayi. Tenangkan bayi di sini dengan biasanya ya, kalau bayi itu lebih tenang ditimang-timang dengan pelan, dipeluk gitu ya, skin to skin gitu ya, nempel, jauh lebih tenang gitu kan. Terus bisa pakai white noise, jadi suara yang menyerupai suara saat dia di dalam alam rahim ibunya. Nah, itu white noise bisa. Jenisnya banyak, boleh dicari gitu ya. Terus bisa dikasih ASI gitu ya. Kalau misalnya memang nggak DBF ya boleh dikasih susu gitu. Lalu yang kelima, alihkan tangannya dari menjambak atau lepaskan. Jadi lepaskan dulu sebenarnya, lepaskan dulu baru dialihkan. Jadi lepaskan dulu tangannya menjambak, ya, kita tenangkan sambil kita lepaskan, baru dialihkan. Dialihkannya dengan apa? Mungkin benda-benda yang aman yang bisa dipegang sama si baby gitu. Jadi benda-benda yang aman yang bisa dipegang. Nah, ini fungsinya kan untuk mengalihkan gitu ya. Kalau misalnya bayi ya atau anak-anak itu kalau misalnya dikasih benda baru itu kayak ini apa ya gitu ya, kayak excited gitu, kayak ngerasa ini seru gitu. Jadi itu mengalihkan gitu. Kadang kalau kita nggak alihkan, dia balik lagi gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk menarik perhatian si baby biar teralihkan dari rasa ketidaknyamanan itu gitu ya. Lalu yang keenam, jika terlalu sering menarik rambut, nah yang tadi ya, yang penyakit psikologis itu, kelainan psikologis, terlalu sering sampai rontok. Bu bidan kita juga udah alihkan gitu ya, kita udah alihkan tapi belum berhasil, kita udah alihkan. Dia sering narik, kita alihkan tapi ternyata balik lagi nih, narik-narik rambutnya sampai rontok gitu misalnya ya. Ini boleh dikonsultasikan dengan dokternya, dokter spesialis anak boleh gitu ya, dokter yang ayah bunda percayai gitu ya. Oke, sekian informasi atau sharing kita tentang video viral gini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya punya saya, lebihnya cuma punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.